Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, apa kabar? Kembali lagi di acara Robusta, Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, pada hari ini kita akan membawa tema yang begitu menarik tentang sebuah pernikahan dan hubungan, ya, yaitu tentang fikih nikah. Dan pada hari ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, dan semoga antum juga sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Amin. para pemirsa dimanapun anda berada, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya baik Sobat Milenial, tanpa menunggu lama lagi mungkin langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita. Ya Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz, hukum nikah dalam Islam Ustadz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Robusta, Ngobrol bareng Ustadz. Dan nikah ini, kata Nabi Muhammad SAW, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, menikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dari dalil ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang ada para ulama yang mengatakan ada yang nikah yang wajib, nikah yang sunnah. Nikah, saya lebih cenderung ke yang wajib itu kalau orang sudah sudah memang wajib untuk dia nikah. Tapi kalau saya lebih posisi sebagaimana hadis Nabi itu, ya, pembagian itu sunnah, wajib, makruh, ya, itu memang di kalangan para ulama ada. Tapi saya condongnya ke masalah nikah, yang memang benar-benar dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa nikah itu adalah sunnahku, ya, dan merupakan juga hal yang perlu kita untuk perhatikan, ya. Kita harus berikan hal yang terbaik untuk diri kita, sehingga jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik Ustaz. Tapi Ustaz, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman dahulu ada ulama besar yang tidak menikah. Nah, ini menurut Ustaz, apakah ini sebuah sikap penolakan terhadap tidak. Atau tidak sempat lagi memikirkan? Iya, memang ada beberapa ulama yang memang tidak menikah, tapi bukan berarti mereka menolak menikah, ya. Yeah. Seperti seperti Imam Nawawi, ya, seperti Imam At-Tabari, ya. Itu mereka tidak sempat menikah. Tapi bukan berarti mereka menolak menikah. Yeah. Tapi mereka menolak tidak menikah itu karena mereka sibuk dengan ilmu, saking sibuknya dengan ilmu dan ajal keburu mereka, sehingga mereka tidak sempat menikah. Jadi mereka belajar, ya, mereka mengajar, pokoknya mereka sibuk dengan ilmu, dan dengan kesibukan mereka dengan ilmu itu menyebabkan apa? Mereka tidak lagi tidak sempat menikah. Termasuk juga ulama Hambali yang terkenal, yeah. Imam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, itu ulama Hambali itu ada dua, Imam At-Tufi dengan Ibnu Taimiyah. Itu ulama Hambaliyah, Hanabilah, yang dianggap bukan juga orang yang paling berilmu, yeah. Tapi juga diakui pendapat-pendapat mereka, yeah. Ya, dua itu, Imam At-Tufi dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, dua orang ini yang tidak menikah itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau di mazhab Syafi'i siapa namanya? Imam Nawawi, ya. Yeah. Imam Nawawi, penulis kitab Al-Adhkar, penulis kitab Arba'in Nawawi, ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, ya. Beliau ini orang yang tidak sempat menikah.
Bukan berarti mereka tidak sempat menikah kemudian kita katakan mereka menolak pernikahan, tidak. Tetapi mereka saking sibuknya dengan ilmu, mereka tidak sempat lagi menikah. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah Ustaz, di kalangan saat ini masyarakat dan khususnya pada anak muda, nah sebagian ini mereka takut untuk menikah dengan berbagai banyak alasan. Nah salah satunya adalah karena biaya atau perekonomian yang tidak cukup. Nah ini apakah menurut Ustadz itu pernikahan ini menjadi beban dalam agama atau seperti apa? Baik. Kita harus bedakan mana mahar, mana uang panai. Iya. Ya. Dua hal yang harus dipisahkan. Iya. Ya. Kalau uang mahar itu disunnahkan apa? Sesuatu hal yang dicintai, disukai oleh mempelai wanita. Iya. Tidak mesti seperangkat alat sholat. Cuman di zaman sekarang memang sudah jadi paten itu, saya nikahkan kamu dengan seperangkat alat sholat tunai. Ya. Saya tunggu seperangkat alat sholat kredit. Ya. Maksudnya apa? Ini kadangkala di zaman kita sekarang, ya, memang itu seperangkat alat sholat bagus. Tapi yang jadi masalah juga ketika saya nikahkan kamu dengan fulana dengan seperangkat alat sholat, baru seperangkat alat sholat kemudian simpan di lamar, dia tidak pakai sholat. Ini kan masalah muskilah ini seperti ini. Kalau seperangkat alat sholat harusnya apa, dia pakai untuk sholat, iya kan? Itu maksudnya apa? Maksud saya bukan seperangkat alat sholat itu yang saya tolak, tapi apakah digunakan itu atau tidak? Iya. Dan mahar itu, ingat ya, mahar itu sesuatu hal yang dicintai oleh mempelai wanita. Iya. Ya kalau kalau teman-teman saya di Jawa, ya, teman-teman saya di pondok, teman-teman saya di Arab, ya, mereka kalau nikah apa? Mahar mereka apa? Kitab, ya, misalnya kitab Syarhul Muhadzab, ya, Majmu'ul Fatawa Al-Kuwaitiyah. Memang agak mahal-mahal, tapi memang itu yang dicintai. Dan itu setelah dikasih, dibaca, bukan cuma jadi hiasan lemari. Tidak kayak itu seperangkat alat sholat cuma jadi hiasan lemari, bawa DP untung itu nama seperangkat alat sholat, bagian tabiawa. Kan masalah itu seperti itu. Ya, seperangkat alat sholat itu, kenapa saya bahas ini? Ini penting loh. Ini penting, seperangkat alat sholat ya dipakai untuk sholat loh. Iya kan? Seperti itu. Jangan bawa DP nama itu seperangkat alat sholat tapi tidak pakai tabiawa. Kan muskilah seperti itu, iya kan? Nah, jadi itu mahar. Jadi mahar itu apa? Mahar itu sesuatu hal yang yang dicintai, disukai oleh mempelai wanita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau uang panai itu memang uang untuk dipakai untuk pernikahan. Tapi usahakan juga dikasih mudah lah. Kata Nabi apa? Khairun nikah aisaruha. Yang sebaik-baik pernikahan itu apa? Yang dipermudah. Dikasih mudah. Apa gunanya setelah nikah baru gigi jari, bayar utang kiri kanan, kan bikin susah. Bagaimana rumah tangga mau jadi bagus? Baru pertama saja sudah melangkah, pasti gonjang-ganjing gara-gara masalah ekonomi. Dan coba lihat di pengadilan itu, tingkat perceraian paling tinggi itu karena apa? Pertama karena ekonomi, yang kedua karena apa? Karena perhugelan. Dua itu. Ya, ekonomi, coba. Ekonomi karena apa? Baru awal melangkah sudah diikat dengan hutang. Iya kan? Iya. Nah, di sini masalahnya. Di sini masalahnya. Jadi pernikahan itu yang awalnya kita mencari ridho Allah sampai ke surganya, ya, karena sudah dari awal saja sudah dikasih susah, maunya pesta besar, ya. Oh, kita jadi masalah itu pesta besar. Iya. Ya, selama juga kita harus kesepakatan, ya. Kita harus juga saling ridho di antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus memang sepakati itu, kebesaran itu juga jangan sampai mubadzir. Ya. Yang kita cari itu apa? Pernikahan itu apa? Berkah. Makanya coba lihat doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Coba kenapa itu lakuma dengan alaikuma? Ya. Itu apa? Wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau lakuma itu apa? Suka. Alaikuma itu apa? Duka. Jadi kita berdoa kepada Allah apa? Diberikan pernikahan itu apa? Suka dan duka. Ya. Lakuma wa alaikuma. Kalau lakuma itu kan macam dalam hadis Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Sama juga dengan itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma
wa jama'a bainakuma fi khair. Iya kan? Jadi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ya. Jadi lakuma itu suka. Alaikuma itu apa? Duka. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian maksudnya kalian berdua apa? Di dalam kebaikan. Ya, di dalam kebaikan. Kenapa kebaikan bukan alal haq? Karena kebaikan itu banyak. Itu. Ya. Kebaikan itu banyak. Jadi kalau masalah biaya itu sebenarnya kadang orang turun itu begitu. Pernah saya temani teman saya yang mau menikah. Dia mau melamar ini seorang perempuan. Ya, dia, Pak, saya mau lamar anak Bapak begini-begini. Apa itu orang tua bilang? Itu, Dek, Gucci saya. Orang mau beli 50 juta, saya tidak kasih. Saya langsung bisa sama sampai taman, apalagi DP anak. Iya kan? Maksudnya apa? Ini terlalu bukan masalah kita mau cari mewah. Ini mau menikah ini apa? Menikah ini kan kita cari berkah. Iya. Apa mau berkah model seperti itu? Makanan dihambur-hambur, makanan tidak diperhatikan, tak buang-buang, ya. Makanan kemudian lagi mabuk-mabukan. Coba berkah di mana di situ coba? Ya. Ya. Keberkahan apa yang kita dapat kalau di pesta ada mabuk-mabukan seperti itu? Ya. Jadi usahakan kita mau menikah itu apa? Yang kita cari itu apa? Keberkahan dalam pernikahan. Iya. Ya kan? Keberkahan itu yang penting. Ya, sehingga kalau berbicara tentang syarat, ya syaratnya seperti itu. Yang penting kita sudah mampu. Kan kata Nabi apa ya? Kata Nabi Muhammad SAW, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba' itu apa? Yang pertama dia punya lukut, yang kedua apa? Dia mampu diranjang, dua itu saja. Ya, ba' itu dua itu. Ya, jangan juga ada orang yang mohon maaf ya, ada orang yang punya fulus banyak, tapi apa? Diranjang baru satu rodi bagaimana modelnya seperti itu coba? Ya, jadi dua-dua. Dia dia ba'ah di sini. Ba'ah itu dua itu. Dia dia mampu. Ya. Mampu fulus, mampu juga dengan diranjang. 3 rodi, 10 rodi dia mampu. Ya, jangan baru satu rodi, 2 rodi, wah, capek. Laki-laki model bagaimana model seperti itu? Ya, usahakan memang betul-betul laki-laki petarung, tangguh. Ya, itu seperti itu. Usahakan juga kalau pada saat kita mau menikah, itu yang kita harus perhatikan. Ba'ah itu yang penting. Jadi kata Ibnu Abbas dua itu. Orang kalau mau menikah, ba'ah di sini dua itu. Ya, dia mampu dari sisi fulus. Yang kedua mampu dari sisi apa? Dari sisi dia di atas ranjang. Ya, di atas ranjang. Masa baru awal-awal, ya, baru kemudian so tidur. Subhanallah. Ya. Model seperti itu. Jadi usahakan syaratnya itu dua itu saja. Yang ba'ah di situ kata Abdullah bin Abbas dua itu. Ya, adapun yang lainnya pesta, ya memang kalau butuh mewah, kalau kita banyak teman, itu tidak apa-apa mewah. Tapi ingat jangan sampai mubazir loh. Mubazir itu yang kita perhatikan, jangan sampai mubazir. Ya, kita mau nikah itu ibadah. Jangan sampai mubazir. Ya. Kita mau cari nikah itu apa? Keberkahan. Kenapa rumah tangga itu cepat retak? Karena apa? Karena tidak ada keberkahan. Maunya besar, wah. Habis itu bubar lagi. Emang ini hati kayak kos-kosan gitu loh. Tutup sana, tutup sini. Ganti sana, ganti sini. Ini pasangan hidup atau apa ini? Teman hidup atau apa? Coba kasih jelas. Iya kan? Iya. Jadi seperti itulah kalau kita mau nikah, seperti itu modelnya. Kasih jelas. Status dia bagaimana? Ya. Iya, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz juga kan saat ini selain jadi Ustaz dan kalau dalam keluarga jadi orang tua. Ya. Nah, bagaimana Ustaz memandangi orang tua yang minta maharnya terlalu tinggi? 100, 200. Itu tidak boleh. Itu kan mempersulit. Kami kan sebagai laki-laki juga, aduh, berat. Mempersulit juga. Jadi, itu lagi saya bilang, pernikahan itu yang kita cari keberkahan loh. Iya. Soal uang laki-laki mampu. Dimanapun laki-laki berada, kalau bicara uang dia mampu. Iya. Dia ujung tombak rumah tangga, dia mampu. Mau berapa dia minta, coba. Tapi harga diri. Apa artinya 100 juta, 200 juta dikasih? Setelah itu besok cerai, coba. Keberkahan apa yang didapat seperti itu? Jadi kita cari itu adalah keberkahan. Apa keberkahan apa yang didapat? 100 juta, 200 juta. Uang dikasih lihat banyak.
Baru diranjang mulu. Keberkahan apa di situ? Ya, mohon maaf ya. Saya harus bicara seperti ini karena apa? Yang ditekankan oleh Abdullah bin Abbas dua itu, bukan hanya sekedar uang. Ada orang yang mampu dari sisi materi, tapi dari sisi ranjang dia tidak mampu. Ada orang yang mampu dari sisi ranjang, tapi dia tidak mampu menghidupkan keluarganya. Masalah juga, muskilah dua-dua. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika apa? Ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu diperhatikan loh. Itu tanggung jawab kita. Istri itu tanggung jawab kita. Anak itu tanggung jawab kita. Jangan kita terlantarkan. Setelah menikah, ente mau nikah ini apa tujuannya? Hanya melampiaskan syahwat, selesai, sudah selesai. Syahwat itu cuma 1-2 hari, selesai. Tapi tanggung jawab itu yang penting. Suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dia itu apa? Kerjanya cuma apa? Ibadah terus. Dia tidak memperhatikan lagi istri dan anak-anaknya. Ya. Istrinya datang kepada Nabi, wahai Nabi, ini sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, kerjanya cuma apa? Cuman ibadah terus. Iya. Padahal ibadah itu bagus. Tapi dia tidak memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna li zawrika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tetanggamu punya hak. Wali asdiqaika 'alaika haqqan. Dan temanmu juga punya hak. Wali zawjika 'alaika haqqan. Dan istrimu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya. Maka berikanlah apa yang menjadi hak mereka itu, berikan hak mereka. Ini tidak. Coba, itu hak yang harus kita tunaikan. Itu hak yang harus kita berikan sama orang itu. Kita begitu saja, kita biarkan begitu saja. Allah, ini kan suatu hal kezaliman. Ya, kezaliman. Ente mau nggak sediain NPDP uang, baru ente mau ibadah terus. Baru ente terlantarkan NTP istri. Ya, atau ente mau kasih mengaku dengan ente jago diranjang, baru ente tidak mau mencari. Cuman ribut terus ente bekerja. Ya? Tanggung jawab rumah tangga itu besar. Iya. Ya. Tanggung jawab itu besar. Jadi sampaikan sama orang tua yang yang tidak memperhatikan, hanya melihat mahar yang bukan mahar ya, uang panai yang terlalu besar, ya. Ini adalah termasuk orang tua yang zalim kepada anaknya, dan kalau pernikahan mereka tidak berkah, perhatikan yang akan menjadi tanggung jawab nanti adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami terus di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Ya Sobat Milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Nah, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada sore hari. Ya Ustadz, ada pemirsa yang di rumah bertanya, di Indonesia saat ini Ustadz diketahui bahwa ada cara menikah yang tak lazim seperti nikah siri dan nikah kontrak. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait atau pandangan Islam terhadap kedua cara pernikahan ini? Taib. Kalau nikah siri itu secara Islam sah. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah masalah yang sangat krusial dalam nikah siri itu apa? Ketika pemberian nafkah tidak ada ikatan dari negara, dia cuma diakad begitu, sah. Ya. Tapi ketika jangan sampai ini suami, dia nikah ini cuma tujuan untuk melampiaskan syahwatnya. Setelah dia dapat itu, sudah dia tinggalkan, iya kan? Nah, akhirnya apa? Dia tidak tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, di sini masalahnya. Jadi memang nikah siri itu sah dari sisi Islam, tapi dari sisi negara, dari sisi tanggung jawab, ini yang jadi masalah yang sangat bahaya sekali. Ya, karena apa? Kalau suaminya misalnya tidak memperhatikan istrinya, iya kan? Tidak memperhatikan nafkah, ya, lahir, nafkah batin. Yang penting dia sudah ke sana malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 1 minggu ke sana, dia bulan madu, dia kasih habis DP madu, ya. Habis itu dia keluar, dia cabut, dia pergi, tidak memperhatikan lagi nafkah. Nah, ini masalahnya. Di sini masalahnya. Di sini masalah yang sangat krusial sekali. Ya, sehingga orang bilang, oh nikah siri kan sah Ustadz, bukan masalah. Kalau sah itu kita sepakati, tapi ente harus tanggung jawab juga. Kalau ente bilang sah, kalau DP suami mau lari tidak nafkah, ente yang kasih nafkah kalau begitu. Di situ masalahnya. Mengapa Islam mengatur juga negara juga
ambil andil dalam pernikahan, ya, sampai ada buku nikah. Itu apa? Karena berkaitan dengan apa? Tanggung jawab. Habis menikah, tanggung jawabnya apa? Dengan apa namanya? Dengan memberikan nafkah. Yang kedua, kalau dia jalan-jalan, dikira ini titilan tahe, padahal memang suami istri. Cuman karena tidak ada buku nikah, dianggap orang pacaran, iya kan? Iya. Nah, di situ masalahnya. Situ masalahnya. Jadi usahakan kalau kita mau apa namanya? Kita mau perhatikan ini, kita harus betul-betul kita perhatikan apakah hal itu adalah hal yang dibenarkan dalam Islam, ya. Kalau dibenarkan, apakah tidak ada mudarat yang lain? Mudarat yang lain itu yang kita harus perhatikan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, masalah nikah kontrak. Nikah kontrak ini sudah disepakati bahwa hal itu adalah hal yang tidak lagi dibenarkan dalam Islam. Iya. Itu termasuk zina. Ya. Karena sudah dihapus hukum berkaitan dengan nikah kontrak atau kawin mut'ah. Ya, kawin mut'ah. Jadi sudah dihapus hukumnya. Kawin Ya. kontrak ini Ustaz. Kayak rumah. Dia nikah 2 tahun. Habis 2 tahun sudah cerai. Sudah cerai. Kayak rumah. Kayak kontrak, ente tahu kontrak rumah kan? 3 tahun. Nah, habis 3 tahun, taks langsung tapas otomatis itu dia nikah lagi dengan orang lain, nikah kontrak lagi. Gitu. Tapi biasanya rata-rata saya pernah lihat di beberapa tempat orang nikah kontrak itu biasanya orang-orang yang berduit, dia ingin bersenang-senang. Ya, dan istri ini yang perempuan juga ini punya istri, punya suami, punya anak, karena dia mau cari uang, dia piara dua-dua. Dia baku, tapi dia tinggal dengan nikah kontrak ini dengan suami yang kontrak ini 2 tahun, 3 tahun, baru dia balik lagi, dia antar uangnya, gitu. Seperti itu nikah kontrak. Jadi memang, dan ini hal yang dan masalahnya juga orang-orang yang nikah kontrak ini, perempuan ini kalau saya lihat di lapangan, orang yang poliandri. Maksudnya poliandri itu dia punya suami, dia terima ini apa namanya, suami kontrak ini. Iya. Di situ masalahnya. Dia terima suami, jadi poliandri dia. Poliandri, ya. Dia punya suami sana, punya juga suami kontrakan. Kontrak. Ya, jadi dua yang dia ciki 2 pintu ini. Suami warnanya juga dengan apa namanya? Suami kontraknya itu. Baik. Jadi itulah masalahnya di situ. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, sebagian muda-mudi saat ini sedang tren-trennya menjalani hubungan yaitu berpacaran Ustaz. Nah itu berpacaran sebelum menikah. Nah tujuan berpacaran ini menurut mereka adalah mencari kecocokan. Nah bagaimana Ustadz pandangan Islam? Apakah Islam mengajari bahwa saling mengenal itu adalah berpacaran atau seperti apa? Apa namanya ya? Kalau kita pribadi, maksudnya kalau kita harus melihat, ya. Kalau mau nikah itu temui dulu orang tuanya. Temui orang tuanya, bicara baik-baik, dan lihat akhlaknya. Tidak perlu kita jauh-jauh ke sana kemari, lihat akhlaknya. Bagaimana akhlak dia? Cukup, selesai. Kalau ya oke, kalau tidak ya cancel. Selesai. Tidak perlu kita apa namanya? Kelihatan juga orang akhlak bagus dan tidak. Ya. Kelihatan juga akhlak yang bagus dan tidak, dan apa namanya? Tak perlu untuk kita harus pacaran terlalu jauh, dan pasti dia akan paham sendiri, ya, paham sendiri. Dan kalau kita ingin mendapatkan yang bagus, kita memantaskan diri agar kita menjadi orang yang bagus, orang yang baik. Kalau ingin kita pasangan kita seperti Rasulullah, ya jadilah kita juga seperti Aisyah, ya. Kalau kita ingin pasangan kita seperti Asiyah binti Muzahim, tidak perlu kita seperti Fir'aun, ya. Tidak perlu kita seperti Fir'aun, ya. Maksudnya apa? Wanita soleh itu kita akan dapat kalau kita betul-betul apa namanya, menjadi orang yang betul-betul mencari menjadi orang yang soleh, ya. Karena kata Allah apa? At-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithuna lil-khabithat. Jadi laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Jadi kalau misalnya gagal, tidak jadi nikah, ya sudah, biar jo. Berarti itu bukan Allah siapkan untuk kita.
Ada Allah siapkan orang yang terbaik untuk kita. Itu saja, ya. Jadi tak perlu kita harus sedih, tak perlu kita harus galau dengan segala sesuatu yang tidak jadi, karena semuanya ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan Allah siapkan orang yang terbaik yang akan mendampingi kita. Kalau saja safar, kita berjalan, kita harus mencari teman safar yang bagus, yang baik. Bagaimana dengan teman hidup? Tentu teman hidup juga kita harus mencari yang lebih bagus lagi. Ya. Kalau safar saja, kadang kan safar itu kan kata para ulama apa? As-safaru yusfiru haqa'iqun nufus. Safar itu akan menampakkan hak-hak jiwa. Karakteristik jiwanya. Ya, karakteristik jiwa akan ternampak. Kalau safar saja menampakkan karakteristik jiwanya, apalagi dengan nikah. Kadang sebelum nikah dia belum menampakkan yang asli, awas setelah nikah. Dapat DP asli. Dapat DP asli. Di situ yang harus kita. Makanya kenapa kalau orang pada saat kalau istilah orang di Gorontalo pembatalan air wudhu, sebenarnya bukan pembatalan sebenarnya. Itu cuman sah. Allahumma inni as'aluka khairuha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang tersembunyi padanya, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang tersembunyi darinya. Itu pada saat itu kalau kita di Gorontalo kan kayak begini kan, pembatalan air wudu. Itu doanya kan itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Itu yang kita minta. Ya, kita minta itu. Jadi menikah itu kita harus memantaskan diri. Kalau kita ingin mendapatkan yang soleha, kita harus jadi soleh dulu. Allah siapkan buat kita orang yang terbaik. Tidak perlu kita galau, tidak perlu kita sedih. Kadang kalau tidak jadi, minum racun, minum apa, baper jo ente. Santai, ini hidup ini harus dinikmati, bro. Bukan tidak ente kalau tidak jadi ente mau minum racun, mau bawa buang dari menara. Ya Allah, siksa ini hidupmu, ente mau cari yang begitu. Ya, tidak perlu, santai. Biar orang yang baik akan pasti yang tahu indahnya perhiasan itu apa, yang tahu indahnya mutiara dan intan itu siapa? Orang ahli perhiasan. Yang tahu kita soleh itu apa? Wanita-wanita soleha. Tidak perlu kita galau. Ya, tidak perlu kita galau. Ya. Jadi kalau kita mau cari yang soleha itu akan datang ke kita loh. Tidak perlu kita galau. Yang tahu indahnya intan dan permata siapa? Orang ahli-ahli perhiasan. Dia akan cari itu perhiasan. Begitu juga yang tahu kesolehan kita siapa? Wanita soleha. Tidak perlu kita memperkenalkan diri kita bahwa saya adalah orang yang soleh. Semua orang tahu kita adalah orang yang soleh. Yang penting kita memperbaiki diri kita. Allahu a'lam. Ada lagi yang berkembang di masyarakat atau kalangan anak muda, yaitu pacaran syar'i, Ustaz. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Kadang kan saya tidak pacaran, saya hanya teman saja. Seringkali bangunkan tahajud, bangunkan salat sweet. Puasa dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Sweet. Itu modus sebenarnya. Ya. Jadi oke, kalau sekedar membangunkan mungkin saya rasa mungkin itu mengingatkan. Tapi jangan ada udang di balik batu. Ya. Jangan ada udang di balik batu. Iya, Ustaz. Nikmati, itu hidup dinikmati, dan jangan sampai setiap malam makasih bangun sahur, bangun tahajud, baru terakhir tidak jadi ente galau, ente minum racun. Tidak perlu begitu, ya. Hidup ini dinikmati, dan hidup ini penuh dengan kadang kan orang tidak bisa menilai dengan objektif. Ya. Orang tidak bisa menilai dengan secara indah cara dia menilai. Ya. Padahal biasa saja. Dia akan mampu bernilai dengan baik kalau dia apa? Kalau cara pandang dia baik. Dia mampu menilai dengan baik. Standar seseorang itu terlihat dari kapasitas dia. Ya. Orang memilih intan yang terbaik, pasti dia tahu
dia punya standar tinggi. Tinggi. Itu. Dia pilih ustadz karena dia juga seorang yang apa? Seorang yang ustazah. Gitu. Tidak perlu tidak perlu dia galau. Ya, tidak perlu dia terlalu pesimis. Jangan mengatur sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Jodoh itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita Kita berusaha cari, kalau tidak jadi sudah, halas. Ganti. Selesai. Masih banyak ya? Banyak. Ingat, ketika kita mendoakan seseorang itu agar dia dekat dengan kita, dia menjadi pasangan hidup kita, kemudian tidak jadi, ketahuilah bahwa orang di belakang kita juga mendoakan agar kita bersama dengan dia. Ya, tidak perlu kita galau. Jadi kita berdoa, ya Allah, berikanlah dia itu menjadi istri saya. Tapi setelah kita berdoa, dia tidak jadi dengan kita. Ketahuilah, orang di belakang dari dia banyak mendoakan kita itu juga akan menjadi pasangan dia. Mendoakan diam-diam. Tidak perlu kita galau. Tidak perlu galau. Ya, tidak perlu galau. Tidak perlu galau. Kita berusaha yang terbaik dulu. Terbaik, bagaimana terbaik? Itu yang kita cari. Urusan itu, jodoh, urusan Allah. Sama dengan kita berdoa itu, kita berdoa saja. Iya. Urusan terkabul bukan urusan kita. Kita beribadah itu, kita ibadah saja. Ibadah yang terbaik mungkin. Urusan dikabulkan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan intervensi, mengatur-ngatur urusan Allah. Ente mau perintah-perintah Allah gitu. Allah, saya ini sholat lawan, tapi Allah ente tidak kabulkan. Ente mau perintah Allah, maunya ente dikabulkan gitu. Ya. Ya. Jadi tidak perlu. Jadi itu urusan Allah. Urusan Allah itu urusan yang sangat, yang ya biarkan kita berusaha. Oke, saya sudah cari maksimal, tidak jadi, sudah biarkan. Gagal ya sudah biarkan. Itu berarti bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Jangan ikut-ikutan yang bukan urusan kita. Ya. Yang penting saya sudah berusaha, saya sudah menempuh, sudah berazam, sudah bertawakal. Dan jalan tawakal adalah kita berusaha. Sudah, kalau tidak jadi ya sudah. Selesai. Ya. Berarti Allah siapkan yang terbaik. Jadi kegagalan itu adalah, ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Anda gagal dengan dia bukan berarti Anda tidak jadi nikah. Berarti Allah siapkan Anda yang terbaik dari dia. Yang cocok dengan engkau. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kalau misalnya disuruh pilih nih, apakah pilih berpacaran atau pilih nikah siri? Ya saya lebih pilih nikah siri loh. Sama dengan zaman sekarang, orang kadangkala, mohon maaf ya, orang kadangkala dia rela suaminya bahugel dibanding poligami. Katanya kalau bahugel, biar dia bahugel tetap pulang ke rumah. Tapi kalau poligami, orang sudah jadi orang punya. Ini kan otak bagaimana modelnya begini? Dia rela suaminya berzina loh. Tapi dia tidak rela suaminya apa? Nikah lagi. Sama juga dengan itu. Ya. Dia rela pacaran. Karena apa? Dia tidak mau nikah. Dia tidak mau kasih keluar uang. Kan masalah itu kan. Yeah. Nah, jadi usahakan kalau dia nikah ya nikah. Nikah siri kalau disuruh pilihan, tapi bagusnya nikah diketahui oleh negara supaya aman. Supaya masalahnya berkaitan dengan tanggung jawab, itu masalahnya. Yeah. Di situ masalahnya. Berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau suami kita kan kadang suami begitu. Mohon maaf ya, ada laki-laki yang model tipikal begitu. Dia sudah selesai 1 minggu mungkin dia bulan madu. Nah, habis dia dapat itu sudah. Dia tidak mau tanggung jawab lagi. Di situ masalahnya. Dia tidak mau lagi nafkahkan istri dan anak-anaknya. Di situ masalahnya. Nah, kalau dia lari, ada buku nikah. Kita bisa tuntut. Iya kan? Iya. Karena dia tidak mau nafkah. Ya toh? Di situ masalahnya. Oke, baik. Baik, Ustaz. Nah, baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, terima kasih masih tetap bersama kami di acara Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial terkait dengan janda, Ustaz. Nah, ini juga mungkin keren, Ustaz. Apakah jika seorang janda ingin menikah, masih diwajibkan adanya syarat wali nikah? Kata Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali.
Ya. Memang ulama madhab berbeda masalah ini. Tapi saya lebih condong tetap harus ada wali. Walaupun dia janda. Ya. Walaupun dia janda. Beda, memang beda. Beda sih. Kalau dia gadis, dia yang berhak sama dia apa? Orang tuanya. Kalau dia sudah janda, sebagian yang mengatakan itu tanpa wali, alasannya apa? Dia menguasai dirinya sendiri. Tapi masalahnya juga kalau dia sudah sudah jadi janda, berarti statusnya dia nempelnya ke keluarganya. Makanya tetap harus ada wali. Ya, tetap harus ada wali. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah benar jika menikah dengan janda itu pahalanya itu besar atau banyak dibandingkan dengan yang masih... Yang jadi masalah sekarang kalau di zaman sekarang bukan masalah menikahi janda. Ya. Masalahnya sekarang orang menikahi janda dan menjandakan istri. Itu masalahnya. Ya, dia mau nikah dengan janda, mohon maaf ya, tapi menjandakan istri. Di situ masalahnya. Yang kedua, apa lagi ya? Yang kedua, dia nikah dengan janda. Ya, masalahnya juga dia nikah dengan janda, itu tujuannya apa? Coba. Tujuannya apa? Ada yang kalau masalahnya janda dia pilih-pilih juga. Nanti jaren yang mau dia janda keren. Janda keren dia pakai. Kalau janda yang tidak keren dia tidak pakai. Jadi janda yang mana coba? Standarnya berarti standar yang yang belum jelas standarnya. Kalau janda ya janda siapa saja. Iya kan? Jadi bahkan ada yang pilih janda tiada anak, Ustaz. Berarti ingin yang enak. Kalau dibilang kalau janda anak 3, beli 1 hadiah 3. Iya, Ustaz. Kan kadang-kala kan begitu. Dijadikan sebagai sebagai alasan saja untuk dia tidak untuk dia menikahi para janda itu. Nah, jadi kalau saya pribadi ya kalau soal janda sih sah-sah saja. Ya. Ada juga orang menikahi janda bukan karena DP janda, tapi karena DP fulus. Dia kaya, janda kaya. Jadi matanya bukan ke janda ini, matanya ke fulus. Di situ masalahnya. Berarti ente bukan nikah karena Allah ini kalau begini. Yes. Ya. Nikah karena apa? Karena fulus. Fulus. Nah, di situ masalahnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana dengan ada 2 mempelai yang jaraknya jauh itu, yang ingin menikah tapi jaraknya jauh, apakah bisa dilakukan secara daring? Yang penting walinya jelas. Walinya jelas. Via Zoom berarti. Iya, Zoom. Via Zoom. Ya. Yang penting jelas dan statusnya juga, maksudnya walinya jangan wali gadungan ya, wali asal-asalan. Karena ini berkaitan dengan sahnya pernikahan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, ada lagi yang ingin bertanya dari Sobat Mulian, Ustaz. Nah, ada sebuah film, Ustaz, film nasional itu namanya judulnya Wedding Agreement. Nah, apakah Islam membolehkan adanya perjanjian pranikah? Apakah dibolehkan juga calon istri memberikan syarat agar calon suami tidak berpoligami? Pertama, perjanjian itu juga bisa diterima selama itu tidak menyalahi syariat. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu tadi, bolehkah ada perjanjian suaminya tidak boleh poligami? Sekarang poligami yang mensyariatkan siapa? Yang memerintahkan poligami siapa? Emang dia, emang laki-laki itu. Yang memerintahkan Allah dan Rasul. Ketika kita membenci poligami berarti bisa jadi kita kafir. Bisa jadi kita kafir. Hati-hati. Ya. Jangan melihat karena laki-laki poligami, tapi lihatlah siapa yang mensyariatkan poligami itu. Kalau belum mampu, bilang tidak mampu. Tapi jangan bilang, saya benci dengan poligami. Jangan, tidak boleh. Itu syariat Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan sekali-sekali bilang begitu. Tidak boleh. Itu syariat Allah. Ya. Apalagi perjanjian sudah diikat. Ayo kita menikah ente, tapi ente jangan poligami. Awas ente poligami. Oh. Ya. Kalau seperti itu modelnya, itu tidak boleh. Ya. Ya. Berarti istri sudah mengikat, sudah melarang suaminya untuk tidak menikah kembali. Ya. Ada juga beberapa yang saya temukan, Ustaz, kadang anak-anak muda ini yang takut menikah karena akan dipoligami. Ya. Takut nikah karena akan dipoligami. Nah, ini bagaimana? Ya, tidak perlu takut. Yang penting dia bisa adil.
Yang penting ini laki-laki bisa adil. Jangan lihat juga laki-laki yang poligami itu modelnya bagaimana. Maksudnya kalau yang mau menikah kemudian menyelesaikan syahwatnya baru kemudian selesai. Ya, ini mau poligami atau mau apa? Kasih jelas. Kalau poligami itu memang betul-betul dia mau tanggung jawab. Yeah. Karena nikah itu berkaitan dengan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab diperhatikan. Teman-teman saya yang poligami, istri-istrinya akur. Karena apa? Dia berkaitan dengan tanggung jawab. Dia kasih damai istri-istrinya. Kalau istri kedua datang, dedek jemput adekmu datang. Istri pertama datang, jemput itu kakakmu datang. Jadi istri-istri itu dianggap kakak beradik. Gitu. Karena apa? Karena statusnya apa? Dia rangkul itu istrinya. Satukan hati mereka. Ya. Dan hilangkan keegoan dalam istri-istri itu. Ya. Yang bentrok itu biasa di situ. Kadang-kala habis dia nikah, bawa istri kedua baru so ingin menguasai. Dia maunya dia menguasai semua DP istri pertama itu. DP suami tidak suruh-suruh balik istri pertama. Siapa ente? Ya? Ente cuma datang pas suaminya sudah jadi. Suaminya masih start dari nol, siapa yang berhadapan dengan dia? Istri yang pertama. Hargai dong. Istri pertama saja sudah legowo sama ente. Baru ente datang kemarin, ente setidak kasih ente istri pertama mau sama-sama dengan dia. Siapa ente? Iya, Ustaz. Kan begitu kan? Iya. Harusnya seperti itulah. Ya. Kita harus sadar. Dan suami juga tidak mungkin akan melantarkan dia istri yang kedua. Tidak mungkin. Dia akan berdosa kalau dia paham agama. Iya. Dia Ustaz, berdosa. Ustaz sendiri bagaimana? Apakah ingin akan Jangan tanya sama saya begitulah. Kalau sudah ada yang pantas dan saya juga sudah pas, saya maju lagi? Maju. Kenapa kita harus kenapa kita harus takut? Iya. Ya. Tapi yang pantas, dan istri saya sudah izinkan untuk saya poligami. Tapi sudah diwanti-wanti memang. Boleh, ente cari istri. Tapi dengan syarat, jangan justru merusak sesuatu hal yang sudah jalan. Harusnya, karena pernikahan itu, poligami itu adalah tingkat yang tertinggi dalam nikah, usahakan dia naik statusnya. Bukan malah justru menurun. Menurun itu maksudnya apa? Sesuatu hal yang tertata bagus, datang istri kedua, dirombak-rombak semuanya. Nah, ini berarti ini bukan keberkahan yang dapat dibawa, iya, kan? Betul. Usahakan istri kedua datang, itu menambah naik. Bukan justru merusak. Saya lihat ada beberapa orang yang dia poligami, dengan istri pertama mantap, berjalan bagus, dari nol, bangun rumah. Pas istri kedua masuk, rusak semua. Ini kan musibah. Iya. Ini musibah. Karena apa? Karena dia tidak melihat standar. Makanya istri saya pertama, istri saya ini sudah ingatkan saya, kalau ente mau poligami silahkan. Tapi hati-hati. Jangan sampai dia datang ke rumah, justru merusak rumah tangga kita. Dia datang bukan malah justru memperbaiki, malah merusak. Ya, merusak sesuatu hal yang yang sudah dibangun. Iya. Selama ini yang telah dibangun dirusak dengan hal-hal yang demikian. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Baik. Ya, Allahu a'lam Nah, Ustaz, bagaimana dalam pandangan Islam ini sebuah pernikahan yang berkah itu bagaimana, Ustaz? Ya, keberkahan itu terlihat dari sisi makanan tidak mubazir. Yang kedua, keberkahan nikah itu terlihat dari bagaimana banyak orang yang mendoakan. Keberkahan nikah itu dilihat bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Keberkahan itu kita bisa melewati masalah demi masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga. Iya. Karena hidup ini bukan film kartun. Hidup ini nyata. Butuh perjuangan. Ya. Butuh keyakinan dalam membangun. Jadi jangan runtuhkan keyakinan kita, ya. Kalau kita menikah, kemudian kita salah dalam memilih pasangan hidup kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kadang saat ini ada beberapa kalangan itu menikah di bulan-bulan tertentu, misalnya Syawal, Dzulhijjah, dan ada juga yang tidak menikah di bulan-bulan tertentu seperti Muharram dan sebagainya. Ini bagaimana pandangan Ustaz? Ini hal yang bagus. Memilih bulan yang bagus itu bukan dalam artian itu termasuk syirik. Syirik. Tidak. Ya.
Tapi itu apa? Memilih itu penyeimbang diri. Ya, memilih bagus itu penyeimbang diri. Penyeimbang diri itu apa? Karena ruh kita itu berkaitan dengan bulan. Iya. Ya, berkaitan dengan bulan. Makanya ada kalau dalam ilmu hikmah ada namanya syarful qamar, syarful marih, syarful syams. Tujuannya itu. Allah saja mengkaplingkan 4 bulan yang dimuliakan di Allah. Bukan berarti 8 bulan tidak mulia. Tidak. Tapi apa? Allah memberikan kemuliaan dengan bulan itu. Iya kan? Jadi bulan yang mulia itu, bulan yang dianggap baik oleh daerah, itu kita harus terima. Apalagi orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita di zaman sekarang tidak seperti orang jahiliyah itu yang menganggap bulan Syawal bulan yang sial. Bukan. Beda. Kalau dulu, orang-orang jahiliyah dulu, mereka anggap bulan Syawal itu bulan yang sial karena apa? Mereka anggap memang sial. Itu orang jahiliyah. Apakah ente mau kasih sama orang jahiliyah dengan orang Islam sekarang? Beda lah. Kalau orang Islam sekarang mereka sudah teliti secara ruhiyah. Iya. Ya, secara ruhiyah. Mereka sudah teliti, sudah mendalami secara ruhiyah. Kalau kita belum mampu untuk meneliti seperti itu, jangan kita langsung menganggap itu adalah hal yang sesat. Tidak boleh. Kita mengatakan hal yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, apa hukumnya jika menyembunyikan pernikahan kita di khalayak orang banyak? Menyembunyikan bagaimana? Seperti tidak ketika menikah tapi kita sembunyikan bahwa kita itu tidak menikah karena takutnya suami yang tidak ingin ketahuan istrinya karena menikah lagi. Bagaimana? Suami tidak ketahuan? Suami yang tidak ingin ketahuan istrinya karena menikah lagi. Jadi dia sembunyikan pernikahannya dengan orang lain untuk menjaga reputasi. Memang kalau poligami tidak perlu untuk minta izin. Dia cukup minta maaf. Oh. Begitu, Ustaz, betul. Iya, poligami tidak perlu minta izin. Tapi minta maaf. Tapi kalau misalnya dilarang oleh istri bagaimana, Ustaz? Ya? Dilarang oleh istri. Ya namanya siapapun wanita tidak akan mengizinkan kita untuk poligami. Ya? Siapapun wanita tidak akan mengizinkan. Walaupun dia mengizinkan, dalam hati yang paling dalam dia merasa hancur. Tidak ada wanita satupun yang mengizinkan. Kecuali memang dia sudah qanaah, sebenar-benarnya qanaah. Pasti dia izinkan. Ya, pasti dia izinkan. Jadi masalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kapanpun kita minta izin tidak akan diizinkan, no. Ya, jadi maksud saya, kalaupun mau diizinkan, kita berikan izin sama dia. Dia yang pilihkan, tapi pilih yang bagus juga. Yang ini pilih kamar cuman bukan sesuai standar kita. ya di situ masalahnya. Iya kan? Situ masalahnya. Jadi usahakan kita harus pilihkan yang terbaik, dipilihkan yang terbaik oleh dia. Kalaupun memang dia betul-betul qanaah. Jadi ketika ada bentrok, kita bilang sama dia, ente yang pilih kan? Iya. Kenapa ente mencari hal? Itu pilihan ente. Iya toh? Seperti itu. Jadi tidak perlu kita harus galau, tidak perlu kita harus sedih dengan apa yang diberikan ya, oleh orang tersebut. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial yang ada di rumah. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah ibadah, yang kita cari adalah keberkahan. Keberkahan itu bukan dilihat dari besarnya pernikahan, tapi keberkahan itu dilihat dari bagaimana kebahagiaan setelah dia menikah. Bagaimana dia mampu menjalankan rumah tangga sampai dengan meninggal dunia, sampai ke surganya. Yeah. Itu keberkahan. Dan keberkahan pernikahan itu dilihat juga bukan nanti pesta besar kemudian mubadzir, banyak orang yang mabuk-mabukan. Bukan itu. Pernikahan apa yang kita cari yang seperti itu? Kita cari keberkahan dari pernikahan tersebut. Maka kalau menikah bukan dilihat dari besarnya, tapi lihatnya dari keberkahan pernikahan tersebut. Kalau sudah berkah, ya, maka ini yang perlu kita harus perhatikan, kita harus amati, kita harus jaga, ya. Apalagi yang mau poligami, ya, mau jadi istri yang kedua, ya. Ente datang, ingat ente datang, ente saja sudah diridhoi oleh istri yang pertama, baru ente datang merusak. Tujuannya ente mau nikah dengan laki-laki itu apa? Menguasai. Ya. Dia start dari nol dengan istri pertamanya,
berjuang dari awal, baru ente datang hanya untuk merusak. Jadi usahakan kita kedatangan istri yang kedua itu menjadi kedamaian, lebih damai lagi. Ya, istri pertama sudah rela, sudah ridho, ente datang dengan merusak, kan ini masalah. Yang harusnya buat keributan itu istri yang pertama, ya kan? Tapi malah justru istri yang kedua yang buat keributan. Jadi saran saya kepada laki-laki yang poligami juga, dia harus harus matangkan diri. Itu nasihat untuk diri saya pribadi. Dan kepada yang mau poligami, istri datang ya, untuk memperbaiki diri, ya, bukan untuk merampas kekuasaan, ya, merampas harta yang sudah diperjuangkan selama ini dengan istri yang pertama, ya, tapi usahakan dia dukung, dia saling melengkapi kekurangan. Oh, dengan istri pertama ini kekurangan dia, oh itu saya akan tampal dengan saya yang ini, jadi kekurangannya ini kan begitu. Istri yang pertama itu kakak saya adiknya, ya kakak beradik tidak mungkin berkelahi, ya kan? Kalau istilah yang diistilahkan oleh istri saya apa? Ente kalau mau poligami, jadilah ente seperti lilin, bisa menerangi semua ini. Jadi penerang semua. Itu istri saya ingatkan sama saya. Jadilah seperti lilin. Lilin itu bagaimana? Menerangi semua ini. Jangan bawa satu yang ente terang, yang satu ente kasih gelap. Ya, itu saya punya istri wanti-wanti kepada saya kalau ingin poligami. Jadilah seperti lilin. Dia terangi semua ini. Kadang kan kalau dia sudah nikah poligami, sudah dia bisa DP istri yang kedua yang paling muda, pada DP istri kedua terus dia sudah lupa DP istri yang pertama. Iya. Jadi usahakan dia jadi lilin dari semua para istrinya, sehingga benar-benar dia menjadi orang yang baik di hadapan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz, saya ucapkan terima kasih Ustaz telah menemani Sobat Milenial sampai selesai pada Sama-sama. ya, Ustaz. Baik Sobat Milenial, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta ngobrol bareng Ustadz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Mimoza TV. Saya